Udah pada tahu belum ijazahnya si Jokowi yang ada di UGM katanya hilang. Menurut gue ini sekaligus merupakan peringatan buat semua lulusan UGM yang lain. Gue saranin buat Menteri Pratikno, Menteri Airlangga Hartarto, terus ada politikus Gerindra yang juga jadi Menteri Prasetyo Hadi. Oh, ada Mas Ganjar, ada Mas Anies, Pak Mahfud, dan semua lulusan UGM. Saran gue better buruan ngecek deh ke UGM. Masih ada nggak tuh ijazahnya? Atau jangan-jangan ikutan hilang juga? Selain itu, gue juga jadi agak khawatir sama temen dan saudara gue yang kuliah di sana, terutama yang lulus sebelum zaman digital ini. Jangan-jangan ijazahnya juga ikutan hilang. Terus pas mereka mau cari kerja, dan dari pihak perusahaan mau validasi ke UGM, ternyata nggak ada ijazah di sana. Terus dibilang nggak pernah kuliah di UGM. Apa nggak jadi kacau itu? Tapi kalau ternyata pas dicek ntar, ijazahnya mereka semua masih ada di UGM, tapi cuma ijazahnya Jokowi doang yang hilang, ini aneh dan nggak masuk akal. Kira-kira ada permainan apaan lagi ya itu? Karena nggak mungkin lah ijazah seorang mantan presiden terbaik sepanjang sejarah dinosaurus menguasai bumi, sampai sekarang malah hilang ijazahnya. Sementara ijazah tokoh yang lain masih ada. Atau apakah jangan-jangan ijazah itu sebenarnya emang nggak pernah ada? Ini gue cuma nanya doang loh ya, bukan nuduh. Kalau jadi pada baper, ya bodo amat. Apa lo? Bu Ova, ya supaya segera ini diselesaikan daripada UGM hancur namanya, hancur-hancurnya. Saya tidak mau tempat saya belajar malah dirusak hanya karena untuk seorang Jokowi. Saya tidak mau. Memang siapa Jokowi kan? Tempat saya belajar, saya menimba ilmu, baik-baik saya merantau dari rumah orang tua saya di Pematang Center ya tahun 94 naik bis ALS 3 hari 3 malam terus dirusak ya oleh karena kayak gini. Inilah saya rekonstruksi, Bu. Pakai font Times New Roman 18 ini kan ya. Inilah lembar pengesahan Joko Widodo. Ini dia. Kalian bisa rekonstruksi di rumah masing-masing, tulislah ini ya. Bukan hanya mirip, sama. Ya. Sama ini, terutama ini pembimbing utama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, Yogyakarta, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Dekan. Bayangkan, tahun 1985, kalian rekonstruksi, kalian ulang, tulis ini. Nih, di aplikasi kalian Word. Bayangkan, berarti lembar pengesahan ini, Bu Ova, Bu Rektor, ini diproduksi setelah ada MS Word, setelah ada Times New Roman. Tahun 1985, ya Bu, itu Windows 1 saja, versi pertama itu belum masuk ke Indonesia, tahun 85. Ini ilmiah semua, jadi nggak ada hoax di sini ya. Makanya saya bilang bagi mereka yang tidak setuju dengan pendapat saya, ayo bertemu di UGM tanggal 15 April 2025. Jadi kita sama-sama terbuka terhadap apapun data yang ada di depan kita, gitu loh. Bukan karena narasi sudah ada KPUD berapa kali di Solo, di Jakarta, di pusat. Itu tidak ilmiah, itu mereka bisa salah, gitu loh. Siapapun, ayo para konten kreator, para ahli, siapapun, ayo kita datang 15 April 2025 ini ya. Bukan untuk kita huru hara, bukan. Ini cara yang benar loh, peperangan ilmiah ini ya, debat ilmiah. Ini cara yang membuat peradaban kita yang jauh lebih maju, gitu loh, daripada klaim-klaim atau narasi-narasi yang menurut saya groundless ya, tanpa dasar. Mengejutkan, para penggugat ijazah Jokowi siap geruduk UGM, tapi UGM bilang ijazah Jokowi hilang. Apa UGM ketakutan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik deru motor di jalanan dan teriakan para penuntut ijazah palsu Jokowi yang menuntut keadilan, rakyat jelata saat ini kembali dikagetkan oleh sebuah pernyataan yang miris yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ternyata hilang. Walaupun gelarnya dari Dr. Andes hingga insinyur sudah lebih dulu sampai di istana.
Kampus Kerakyatan Universitas Gadjah Mada atau UGM, tempat berkumpulnya para calon-calon ilmuwan, para calon pemikir masa depan, kini pun mendadak jadi viral. Bukan karena prestasi mahasiswanya, tapi karena hilangnya ijazah dari seorang mantan presiden. Iya, benar. Ijazah, benda segi empat yang seharusnya sakral, kini berubah menjadi teka-teki yang tak kalah rumit dari soal melemahnya ekonomi kerakyatan saat ini. Di sini, rakyat banyak bertanya tentang keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi. Lalu UGM menjawab, ijazahnya asli, tapi hilang. Di sini pun lalu banyak rakyat yang bingung. Kok bisa hilangnya di saat masifnya tuntutan pembuktian keaslian ijazah Pak Jokowi? Ijazah Jokowi pernah ada, tapi kini tidak lagi tersimpan di arsip kampus. Memangnya ijazah berapa ya? Yang diterbitkan kan cuma satu. Yang kalian pegang ya mungkin ya fotokopi atau legalisir, kan begitu ya. Kok aneh ini. Jangan nanti kita ditangkis. Udah datang tanggal 15 April ditangkis, kita sudah saintifik, UGM-nya cuma bisa bilang hilang. Ya, alasan apa itu? Menurut Markus, dokumen itu telah dibuat ulang. Namun pernyataan ini menuai kritik dari kalangan pakar hukum hingga aktivis masyarakat sipil. Menurut Markus, dokumen itu telah dibuat ulang, direpro gitu ya. Jadi termasuk lembar pengesahan skripsinya ini direpronya ini. Ini lembar pengesahan skripsi ini direpro, dibuat ulang ini Pak Markus. Ya, jadi jangan alasan dibuat ulang itu sehingga nanti ya setelah kita uji secara ilmiah baik kertas, tinta, teknologi font, teknologi cetak, nanti alasan kalian direpro. Gitu loh. Ya ini janganlah sampai begitu nanti alasannya. Memalukan kali kalau alasan seperti itu ini ya. Janganlah itu nanti jawabannya ketika kita datang tanggal 15 ini ya. Kacau ini. Dalam hukum pidana, dokumen resmi tidak bisa sekedar diganti tanpa prosedur. Jika memang hilang, mana bukti laporannya? Mana berita acara kehilangan atau verifikasi forensik atas dokumen pengganti itu? Ya iyalah, kan Bu Rektor OVA bilang kan, ijazah itu nggak bisa diterbitkan lagi. Surat keterangan pengganti gitu, tetapi tidak berbentuk ijazah. Surat keterangan itu loh. Mana sih Pak Markus ini? Ya profesor. Ya, harus ada ilmiahnya. Ya, tadi itu ilmiah berbasis proses administrasi akademik, proses forensik, itu baru ilmiah. Kalau alasan begini ya Pak Markus ini nggak bakal bisa diterima rakyat ini. Jadi, terungkaplah saat ini, kenapa selama ini Pak Jokowi nggak berani datang memenuhi panggilannya di pengadilan. Ternyata, ijazah yang selama ini dipertanyakan oleh publik hilang nggak karuan. Yang tersisa hanyalah fotokopi. Dan tanggal 15 April 2025, seorang alumni bernama Rismond Sianipar pun bersiap melangkah ke kampus tercintanya. Bukan untuk reunian, bukan juga untuk nostalgia mie ayam yang ada di kantin Fakultas Teknik, tapi untuk membandingkan tanda tangan dosen pembimbing dari skripsi Mulyono sang legenda. Katanya, tanda tangannya mirip cacing pita, dan yang lain pun bilang, lah kok kayak dibuat pakai tangan kiri ya, habis main karambol pula. Di sini, ini saya fotokan sendiri nih, lembar pengesahan Joko Widodo yang dicetak dengan teknologi jauh melampaui zamannya. Dari masa depan 92 ke atas lah, ya. Optimisnya 95 ke atas, ya. Dengan tulisan atau huruf cetak Times New Roman. Jangan beralasan bahwa ini hand press atau apa, Bu. Saya bisa periksa nanti. Ya, saya bisa periksa kaki-kakinya, saya bisa periksa pelengkungannya dengan string matching, ya, atau karakter matching. Kita punya algoritma, ya, tepi-tepinya ini bisa kita pelajari. Ya, ini jauh melampaui lembar pengesahan ini. Belum lagi tanda tangannya, belum lagi nama pembimbing utamanya Ahmad Soemitro, padahal Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kan di sini saja sudah kesalahan yang fatal.
pengalaman saya sebagai mahasiswa bimbingan, nggak mungkin kita tidak paham detail dari nama pembimbing kita. Ya, salah sedikit pasti kita dibolang, dimarahi. Ya, masa selama Anda kuliah di sini misalnya 5 tahun Joko Widodo, itu kan sudah kenal semua nama dosen itu, huruf titik gelar segala macam itu pasti kenal. Ini bisa salah Sumitro jadi Soe, ini kan sudah fatal sebagai yang seharusnya sebagai mahasiswa ya. Tanda tangannya, namanya juga fatal ya. Kesesuaian nama, kesesuaian teknologi, tanggal dipertahankan juga kosong, siapa pengujinya juga kosong. Di sini Rismon Sianipar pun membawa bukti-bukti dan membandingkan tanda tangan almarhum dosen Profesor Ahmad Sumitro atau Soemitro. Karena dalam skripsi tersebut Soemitro, tapi di ijazah alumni lain tertulis Sumitro. Loh, huruf E ini penting loh. Bisa jadi nyawa sebuah kebenaran. Apalagi kalau soal ijazah, bukan lagi seperti nulis di papan nama warteg pinggir jalan. Dan UGM pun lewat Dekan Fakultas Kehutanan berkata dengan yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Teman-temannya pun mengenal beliau. Tapi di sini rakyat kembali gelisah karena teman-temannya tak banyak bicara. Dan video reuni Angkatan 1985 pun akhirnya viral. Video tersebut beredar tanpa kehadiran sang mantan presiden. Apakah beliau sibuk? Apakah hanya malas untuk ikut bernostalgia? Atau jangan-jangan ada yang ingin dilupakan? Dan kemudian datanglah pernyataan maha ajaib. Ijazahnya pernah ada, tapi sekarang sudah hilang. Ya elah, ini maksudnya apa sih? Kok kedengarannya kayak drama sinetron ya? Di sini pun lalu rakyat bertanya, bukan untuk menjatuhkan, tapi demi sebuah kewarasan. Kalau kampus sekelas UGM bisa bilang bahwa ijazah Pak Jokowi hilang, lalu diganti begitu saja tanpa berita acara. Lalu apa kabar nasib ijazah anak-anak kos yang fotokopiannya saja harus dilegalisir 3 rangkap? Di sini seorang aktivis bilang, ini bukan hanya sekedar ijazah, tapi ini tentang sebuah kejujuran akademik. Seorang pakar hukum pun lalu menambahkan, kalau memang diganti, mana bukti forensik digitalnya? Dan netizen pun, ya, mereka seperti biasa, lebih cepat bergerak daripada polisi, lebih jeli dari seorang dosen penguji. Di sini tak ada yang lebih elegan dari rakyat yang berpikir, tak ada yang lebih berbahaya dari sebuah kebohongan yang ditutup-tutupi demi sebuah kekuasaan. Dan kami, para rakyat jelata ini, sebenarnya tidak menuntut banyak. Kami di sini hanya ingin tahu, apakah benar mantan presiden kita Jokowi pernah kuliah di UGM atau cuma hanya lewat gerbang kampus lalu mendapatkan ijazah? Karena kalau jurusannya teknologi kayu, tapi kata UGM jurusan itu pun tidak pernah ada, maka mungkin kita semua saat ini sedang menonton teater besar dengan judul yang memakai font Times New Roman, yaitu kayu-kayu yang hilang di tengah hutan demokrasi. Di sini kita sama sekali tidak butuh drama, kita hanya ingin logika. Karena kalau pemimpin kita saja tidak jelas ijazahnya, lalu bagaimana mungkin dia bisa tanda tangani masa depan kita? Dan menurut kalian, apa sebenarnya yang sedang disembunyikan? Atau jangan-jangan kita ini cuma rakyat yang diajak main drama peta umpet ijazah? Jangan lupa like, follow, dan subscribe channel ini. Dan bila perlu, halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, menarik sekali ya bagaimana kisruh antara Jokowi dengan para penggugat Jokowi ya, tentang ijazah palsu Jokowi ini semakin panas teman-teman, semakin seru kelihatannya ya bagaimana Rismon, seorang dosen yang membongkar kepalsuan ijazah Jokowi, katanya seperti itu. Namun Jokowi membantah hal tersebut ya. Bahkan Pak Jokowi sudah menyiapkan pengacara ya untuk menghadapi setiap tuntutan ya, karena ijazah Pak Jokowi ini dituntut teman-teman ya, dilaporkan. Yang menjadi menarik adalah ketika ada isu bahwa
ijazah Pak Jokowi yang ada di UGM itu hilang, teman-teman. Ini membuat gempar juga bagi rakyat. Bagaimana menurut kalian?